Seluruh Indonesia yang hadir pada siang hari ini, Kepala BPKTK Jawa Tengah Bapak Darmadi MPD, Kepala BPKTK dan BPKTK di seluruh Indonesia, Ketua Bidang Pendidikan dan Pendidikan Non-Formal Majelis Dikdasmen BWN Jawa Tengah, Pak Dr. Karnadi Hasan, sahabat saya, teman sahabatan di Yayasan Polito Semarang, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Bapak Dwi Ariadno, kemudian perwakilan LP Ma'arif Jawa Tengah, Bapak Muslih, Strategic Angel Advisor Inovasi, Bob William Randall, welcome to Solo. Australian normally we call him Matt. Good day, Matt. Para tamu undangan dan guru peserta seminar internasional pendidikan pembelajaran mendalam, saya tidak akan menyampaikan banyak hal pada kesempatan ini karena saya yakin yang penting-penting sudah disampaikan oleh Pak Ali dan juga oleh Pak Bob. I think all important issues relate to deep learning already very well explained by our distinguished speakers, so I don't want to give you more explanation about this because I'm afraid that my explanation might be different from what they have been presented. Karena internasional jadi saya pakai bahasa Inggris izin sementara. Yang kedua tentu saya menyampaikan selamat kepada Pak Darmadi dan seluruh jajaran atas penyelenggaraan acara seminar internasional ini. Yang ketiga, terima kasih kepada Bu Nunu dan juga rekan-rekan dari kementerian yang sudah bekerja keras untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang selama ini kita selenggarakan dalam rangka mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Saya ingin menekankan 3 hal saja secara singkat. Yang pertama, saya ingin pertegas lagi bahwa deep learning itu bukan kurikulum, tapi pendekatan atau strategi pembelajaran yang diharapkan dapat memperbaiki kualitas pembelajaran. Satu saat saya menerima japri dari anak saya yang sedang S2 di UNSW. Dia sedang kuliah Pak Ali mengambil S2 jurusan Education Leadership. Dia menyampaikan ke saya, Pak, I want to be a professor and I want to make my student learning. Itu yang dia bilang. Saya ingin menjadi seorang profesor dan saya ingin murid-murid saya belajar. Karena substansinya sebenarnya ada pada belajar itu. Sehingga karena itu maka deep learning itu adalah proses di mana kita selalu engage with learning. Kita selalu engage untuk belajar. Bahkan di bukunya Michael Fullen di Pak Ali ya, yang salah satu referensi kita, dia sebut engage learning, engage the world. Kalau kita bisa belajar terus-menerus, senantiasa punya tautan yang kuat dengan ilmu, maka kita bisa menggenggam dunia. Kira-kira begitu tulisannya Michael Fullen, salah satu advisor kita dalam perumusan naskah akademik deep learning itu. Sehingga saya sering bercanda, deep learning itu bukan threefold tetapi fourfold gitu. Ada mindful, meaningful, joyful, dan Michael Fullen. Saya bercanda begitu. Dan itu coincide kebetulan saja karena ketika saya menggagas ini sebagai satu strategi untuk memperbaiki kualitas pembelajaran kita, tiba-tiba kemudian ada sambutan dunia yang luar biasa Pak Ali ya, yang saya ingat waktu itu kita Zoom meeting, saya posisi di luar negeri kalau tidak salah, dan kami telekonferensi dari 4 negara yang berbeda, ada yang dari Kanada, kemudian Amerika, Australia, Indonesia, dan saya waktu juga di luar negeri entah di mana. We discuss about how we create deep learning for the betterment of Indonesian education. Kira-kira begitu bahasa Solonya itu. Dan alhamdulillah gayung bersambut, kemudian kita dapat dukungan dari inovasi. Thanks Bob for the support from inovasi, and I already discussed with Ambassador of Australia for their more supportive to the program, supaya mereka lebih mendukung program ini, dan mereka mengatakan no problem Matt, kalau sudah begitu sudah selesai masalah itu. Mudah-mudahan ini program yang akan berjalan terus
Walaupun nanti menterinya berganti, mudah-mudahan tetap dilanjutkan karena ada yang banyak mendukung kita, ahlinya juga ada. Yang kedua, kuncinya adalah pada kata memuliakan. Ini kata kunci dalam pembelajaran itu. Yang sebenarnya kalau saya boleh jujur, memuliakan itu saya peroleh inspirasinya dari kitab Ta'limul Muta'allim, tulisannya Imam Zarnuji yang saya pelajari waktu saya masih di madrasah itu. Karena belajar itu kuncinya adalah memuliakan ilmu, memuliakan guru, memuliakan murid. Dan dengan memuliakan itu maka orang belajar itu tidak sekedar untuk tahu, tidak sekedar untuk dia mengerti, tetapi dia memiliki, mencintai dan menerapkan ilmu itu. Mungkin kalau urutannya barangkali bisa kita rubah, mencintai, memiliki dan menerapkan. Proses masuknya adalah cinta ilmu. Kalau orang itu cinta ilmu, maka belajar menjadi menyenangkan. Kalau orang itu cinta ilmu, berapapun skor yang dia peroleh ketika ulangan, tidak ada masalah. Karena dia belajar niatnya adalah untuk mencari ilmu, bukan untuk mencari skor nilai berapa. Karena itu maka belajar itu harus kita tumbuhkan. Sehingga disitulah kemudian 3 pilar, 3 fondasi, bahkan mungkin 3 nilai dalam deep learning itu dimulai dari mindful, meaningful, dan joyful. Orang itu akan gembira kalau dia cinta dengan apa yang dia lakukan. Orang itu akan senang melakukan apa saja kalau dia cinta dengan yang dia lakukan itu. Disinilah kemudian kunci dalam deep learning itu menumbuhkan kepada murid kita cinta kepada ilmu, cinta kepada pengetahuan. Dan tentu nanti dalam menanamkannya bisa lewat proses itu, tapi juga tidak ada salahnya kita berikan kepada murid-murid kita slogan-slogan, nilai-nilai. Mungkin kalau di pesantren itu ya syair-syair dan mahfudhat begitu, yang mereka bisa menghafal dan menjadikannya sebagai inspirasi untuk mereka lebih tekun belajar mendalami ilmu apapun. Kemudian dia cinta itu semakin tumbuh, semakin kokoh kalau yang dia pelajari itu bermakna. Itulah kenapa kemudian saya sering menafsirkan al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya, bukan al-ilmu nurun itu artinya ilmu itu nurun. Nurun itu dalam bahasa Jawa nyontek, bukan begitu. Ilmu itu adalah cahaya, itulah maknanya dari meaningful itu. Ilmu itu adalah pengetahuan yang membuat kita bisa melihat di dalam gelap, bisa berjalan ke arah yang benar karena kita dituntun oleh ilmu kita itu, dan bisa mengerjakan semuanya dengan baik karena kita berilmu. Ada ungkapan dalam pepatah Melayu, dengan ilmu semuanya menjadi mudah, dengan seni semuanya menjadi indah, dengan iman semuanya menjadi berkah. Ungkapan-ungkapan seperti ini menurut saya penting kita tanamkan supaya mereka itu menjadi orang yang memang pencinta ilmu. Sehingga kemudian untuk itu semua belajar tidak boleh terburu-buru. Nah, kembali Ta'limul Muta'allim menyebut ala la tanalul ilma illa bisittah. Illa bisittah itu, illa bisittatin. Manusia itu tidak akan bisa mencapai ilmu kalau dia itu tidak memenuhi, mengikuti 6 hal itu. Saya tidak akan ajarkan di sini karena ini bukan pelajaran di pondok pesantren. Ini seminar internasional. Tapi jangan lupa di antara referensi dalam perumusan naskah akademik deep learning, pembelajaran mendalam itu adalah Ta'limul Muta'allim juga. Bijitin wajtihatin, sungguh-sungguh teman-teman serius dan tidak meleng. Tidak meleng. Tidak meleng itu artinya apa? Ya meleng gitu, meleng. Ora glaggleh. Ora glaggleh. Dia serius. Kenapa dia serius? Karena dia menemukan makna, dia mencintai yang dia pelajari itu. Dan karena itu dia melaksanakannya dengan gembira, joyful. Joyful itu kita memang sengaja mengganti, tidak pakai kata fun learning. Karena fun learning yang dipakai dalam teori lama, PAIKEM dan seterusnya itu. Kan dulu singkatannya akronimnya PAIKEM kan. Pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, kemudian
E-nya apa Bu? Apa Pak? edukatif? Apa ya? Ya, efektif dan M-nya Menyenangkan. Menyenangkannya itu diterjemahkan dengan fun learning Pak Ali. Yang fun learning itu penerapannya seringkali funny learning. Pembelajaran yang lucu. Karena pembelajaran lucu terus gurunya melucu. Kadang-kadang lucunya tidak lucu. Iya lagi. Karena itu kita ingin supaya lebih rimanya lebih kena begitu dan mudah diingat dalam teori memori kan salah satunya adalah rima kan, rhyming. Rhyming itu bahasa psikologi tentang memori itu rhyming, bahasa pesantrennya syair. Syair itu rhyming sebenarnya bahasa Inggrisnya itu. Sehingga mindful, meaningful dan joyful. Sehingga karena itu maka mereka engage with learning. Dan itu hanya mungkin bisa dilakukan kalau materi yang dipelajari tidak terlalu banyak, concise, yang esensial yang dipelajari. Dan karena itu Bapak Ibu mungkin juga sudah membaca Permendikbud yang baru tentang muatan di kurikulum kita itu banyak materi yang kita kurangi karena dalam peraturan yang sebelumnya itu banyak materi yang repetisi, yang berulang, banyak materi yang redundant. Nah, redundant ini belum ketemu bahasa Indonesianya Pak Ali. Apa ini Pak Ali ya? Redundant itu artinya pengulangan yang tidak perlu. Pengulangan yang tidak perlu. Sehingga kadang-kadang di SD itu mau diberikan semuanya sampai di SMP-nya nanti diulangi lagi. Nah, kita ingin menggunakan prinsip belajar yang most esensial, yang paling penting, yang paling mendasar, tapi dia bisa diterapkan dalam berbagai konteks, bisa digunakan untuk berbagai disiplin ilmu, sehingga kata kunci lain dalam pembelajaran mendalam itu adalah integrated, terintegrasi, sehingga mempelajari satu tema itu bisa jadi melibatkan berbagai kajian di berbagai disiplin ilmu, tapi kuncinya tetap pada engage. Sehingga karena itu prosesnya adalah 3P, research, proses, dan produk. Dari sinilah kemudian murid itu terlibat. Murid itu sejak awal ikut dan mereka menjadi bagian dari proses itu, dan guru juga terlibat di situ. Sehingga penjelasan guru sebagai fasilitator yang disampaikan Bu Nunu dalam deep learning itu tidak berarti student active learning, teacher active chatting. Itu kan yang dulu terjadi kan, namanya CBSA, cara belajar siswa aktif. Siswanya aktif, gurunya tidak aktif. Yang terjadi cah bodoh, saya oke gitu. Kasih saja PR, kasih saja LKS begitu. Nanti guru tinggal ngoreksi. Bahkan kalau jawabannya itu multiple choice, hanya ada satu jawaban yang benar, yang ngoreksi anaknya guru. Karena kalau soal objektif hanya ada satu jawaban yang benar, dikoreksi siapapun hasilnya akan sama. Kenapa saya bisa cerita begitu? Karena dulu bapak saya sering minta saya ngoreksi. Pengalaman pribadi, ternyata masih berlaku sampai abad 21. Kalau itu yang terjadi, maka belajar menjadi sangat kuantitatif. Orientasinya angka-angka. Sudah begitu angka nanti diukur sebagai ukuran ranking. Sudah begitu nanti angka menjadi ukuran untuk dia bisa belajar di jenjang yang di atasnya. Dan inilah yang ingin kita rubah. Ada pepatah yang sangat terkenal yang menyebutkan, kalau Anda ingin merubah peradaban, perbaikilah pendidikan. Dan kalau Anda ingin memperbaiki pendidikan, perbaiki apa yang ada di dalam kelas. Itulah kenapa kemudian kami memulainya dengan deep learning, pembelajaran yang mendalam. Dan untuk itu gurunya kita latih. Tadi Bu Nunu sudah menyampaikan angka-angka, siapa yang sudah mengikuti, berapa angkanya. Tetapi kita ingin ini menjadi sebuah gerakan, menjadi sebuah visi baru dan arah baru, bahwa untuk menjadi hebat kita itu tidak harus semua dipelajari di sekolah,
Tapi sekolah mengajarkan yang paling mendasar. Tapi yang paling mendasar itu menumbuhkan minat untuk murid kita belajar di luar kelas. Dalam teori memori itu ada istilah when less is more. Ternyata ini juga menjadi kunci dalam deep learning. Singapura itu kurikulumnya materinya sedikit, tetapi pembahasannya mendalam. Australia, Europe ya. Kalau Bapak Ibu ke Australia, anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD itu kayak masih main-main saja. Saya punya teman Pak Ali, anaknya itu kelas 4 SD sampai 4 SD di Australia, kemudian pulang ke Bali. Dia cerita, alhamdulillah anak saya hari ini matematikanya nilainya 2. Karena matematika kita itu sudah ruwet dari sejak TK. Cah cuilik kon ngitung sing ndaki-ndaki itu. Tapi kita lupa bahwa esensi matematika itu adalah logik. Mathematical logic itu kita sering lupa. Saya kemarin terinspirasi menarik ketika ada pameran Canva ya Pak Tatang di kantor itu. Ada guru TK yang mengajarkan berhitung dan menulis dengan coding. Menerapkan coding Pak Ali. Menarik itu. Jadi dia mengajarkan berhitung, matematika tingkat dasar itu kan logik yang penting kan, dan anak-anak TK itu kan dalam teori perkembangan psikologi Jean Piaget itu kan masih konkret operasional. Jadi sesuatu dianggap ada kalau dia konkret. Makanya kalau sekarang banyak orang janji apa tuh nggak konkret itu. Kalau yang minta konkret itu levelnya TK itu sebenarnya. Pak, jangan konsep-konsep aja lah, yang konkret aja, itu masih TK levelnya itu. Dia mencontohkan begini Pak, misalnya dia ingin mengajarkan berhitung dengan buah-buahan. Dia ada buah warna merah, diberi tulisan dengan huruf, tidak huruf yang berdiri sendiri-sendiri, tapi huruf yang bisa dilafadzkan. Jadi teori membaca sekarang itu bukan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, tidak begitu. Tapi seperti orang belajar Iqra itu, A, Ba, Ta, Sa, Ja, Ha, dan seterusnya itu. Jadi dia beri warna misalnya begini. Buah warna merah diberi tulisan di bawahnya Ba. Kemudian buah warna hijau diberi tulisan warna Ta. Tulisannya Ta. Kemudian berikutnya warna kuning diberi nama misalnya K, dan seterusnya. Dan warna-warna itu semuanya ada tulisan di bawahnya. Oke, that's fine, ketemu kan? Kemudian dia menjelaskan dengan logika anak-anak TK itu, kamu kumpulkan buah yang berwarna merah dengan yang berwarna merah. Kamu kumpulkan buah yang berwarna kuning dan kumpulkan buah yang berwarna hijau. Di sini ada 3 yang bisa diajarkan. Satu adalah mengenalkan warna-warna. Itu kan pelajaran TK, mengenalkan warna-warna supaya mereka lebih dekat dengan alam di mana mereka berada. Yang kedua, kemudian dia diminta menghitung ada berapa buah yang berwarna merah, ada berapa buah yang bernama kuning, yang berwarna kuning, berapa yang berwarna hijau. Kemudian dia minta, coba kamu lihat yang merah, yang kuning, dan yang hijau itu di bawahnya ada huruf apa. Kemudian ada Ba, Ta, Ka, berarti Bataka, dan seterusnya. Selesai. Jadi kalau ada mengkritik bagaimana coding bisa diajarkan dari TK, itu dia bayangkan coding itu adalah komputer, bukan logik. Karena substansi coding itu pada logiknya, bukan pada teknologinya. Ini ada yang Pala Pusdatin, logiknya coding itu. Makanya kalau kita penelitian itu kan data yang masih raw, yang masih kasar itu kan kita kelompok-kelompokkan, kita beri coding, kita klasifikasi dan seterusnya itu. Anak TK bisa melakukan itu dan itu masih bagian dari dia bermain. Jadi ketika ada yang mengkritik saya, masa TK diajari matematika, TK itu kan bermain. Itu mungkin karena beda referensi atau beda gelombang. Begitu saya jelaskan itu bisa sebenarnya, bisa.
They can do that. Mereka bisa kita ajari mengenal objek bentuk-bentuk matematika dengan pengembangan motorik kasar. Misalnya mereka melompat di segi persegi panjang atau segi 4. Coba kamu melompat dari segi 4 ke persegi panjang. Kamu melompat dibuatkan bangun segitiga, 3 anak bermain, A di puncak, B di samping, di sini segitiga. Suruh melompat, kan bisa motorik. Anak bisa mengenal segitiga. Yang tidak boleh adalah anak dikenalkan dengan cinta segitiga, itu tidak boleh. Gimana Bu Guru? Saya tapi tidak ingin masuk terlalu dalam, karena saya khawatir materi saya membuat ini menjadi pemateri yang kesekian saya di acara ini. Tapi saya ingin menegaskan, disitulah sebenarnya dimaksud dengan engage with learning. Nah, yang ketiga, yang terakhir setelah tadi engage, kemudian memuliakan, yang ketiga adalah pembelajaran yang kualitatif. Kualitatif, bukan how much do you learn, tetapi how well. Inilah yang menjadi substansi dari deep learning itu. Karena kualitatif, maka evaluasi tidak belum. Nah, ini yang sering saya temukan di lapangan. Sebagian peserta itu belum move on. Rupanya mindsetnya belum berubah, Pak Ali. Masih pakai tanya belum. Bagaimana menerapkan belum dalam deep learning? Dalam deep learning tidak ada belum. Deep learning itu yang ada adalah Solo. Bukan karena acara ini di Solo, bukan. Nanti baca tulisannya, ada buku judulnya Pendidikan Bermutu untuk Semua, analisis pemikiran pendidikan Abdul Mukti, tapi yang tulis banyak orang. Itu ada tulisan Romo Haryatmoko tentang penerapan Solo sebagai evaluasi dalam pembelajaran mendalam. Sehingga nanti mereka menerapkan namanya metacognitive learning. Dia tahu learning about learning, bagaimana dia mempelajari sesuatu. Jadi dia ajari murid kita itu cara belajarnya. Karena setiap pokok bahasan itu menuntut cara belajar yang berbeda. Yang karena itu maka guru harus kaya metode, harus kaya pendekatan. Yang dengan itu maka dalam deep learning itu juga guru mengajari mereka cara mempelajarinya, tapi juga memberikan kepada murid kita cara dia yang menurut dia tepat untuk dia belajar. Jangan disamakan cara belajar itu. Sehingga karena kualitatif, maka mereka bisa mengevaluasi keberhasilan belajarnya. Nanti kalau ada yang oleh guru dianggap keliru, jangan langsung diberi vonis salah, mungkin diberi garis bawah saja, cek. Yang diberi garis bawah itu tulisannya cek, kemudian diberikan referensi, misalnya buka buku halaman sekian. Cek konsistensi dengan yang lain. Begitulah kira-kira dalam deep learning itu. Sehingga dia kemudian bisa melakukan evaluasi diri. Saya belajar itu sudah seberapa yang saya pelajari, bagaimana saya cara memperbaikinya. Sehingga disebutkan di situ ada metacognitive learning dan ada executive learning. Inilah yang ingin kita lakukan ke depan. Sehingga kalau ada yang mengatakan sekolah nggak perlu PR, dalam deep learning itu ada PR. Tapi PR-nya tidak mengerjakan LKS. Karena LKS itu yang mengerjakan bisa jadi ibunya, bisa jadi guru privatnya. Kenapa saya bisa bercerita begitu? Ya karena ada yang menceritai saya. Sehingga nanti PR-nya itu bisa mengamati lingkungan, mengamati apa yang terjadi, menceritakan pengalamannya. Dan itu nanti kemudian bisa dikaitkan dengan 7 kebiasaan dan dengan berbagai pendekatan lain sekarang jadi bagian dari gerakan kita. Misalnya begini Bu, Bapak, ini terakhir saya mengajari yang sifatnya teknis. Kita ingin mendidik anak-anak kita ini bangun pagi.
Ada 7 kebiasaan. 7 kebiasaan itu apa Pak Bu? Bangun pagi, beribadah, olahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat. Yang sekarang tidur bangun dulu ya, belum waktunya tidur. Misalnya kita ingin anak-anak kita ini terbiasa bangun pagi. Ya mau pakai dalil agama bolehlah. Tapi kalau misalnya tidak pakai dalil agama pun bisa. Anak kita tugaskan untuk memotret sinar matahari pertama di tempat di mana dia berada. Nah, kira-kira kalau nanti tahun baru kan orang pada nunggu itu di mana Wonosobo itu. Nah, lihat matahari pertama kan gitu. Kita minta dia melihat matahari pertama dari mana saja dia berada. Anak-anak sekarang hampir semua punya HP kan. Memotret matahari pertama. Kemudian kalau HP-nya canggih mesti ada dong jam berapa dia ambil, dari mana ketahuan. Dengan cara seperti itu, suruh saja dia selama 1 minggu atau 2 minggu memotret matahari pertama, dia akan terbiasa bangun pagi. Tapi apa hubungannya dengan deep learning? Kita minta dia menceritakan bagaimana dia mengambil gambar itu, bagaimana kualitas gambarnya. Kita minta temennya mengomentari gambar dari temennya itu, dan seterusnya. Itu proses dia belajar. Dia mengamati alam, dekat dengan alam. Mungkin dia bisa kita minta dia menceritakan dengan perbandingan gambar hari Senin dengan gambar hari Selasa. Ada berapa warna yang bisa dia tangkap? Kenapa sebagian warna bisa ditangkap, kenapa sebagian tidak? Itu bisa dilakukan dengan cara-cara yang terintegrasi dengan 7 kebiasaan. Bermasyarakat. Kita minta anak-anak kita ini bermain ke rumah teman, menceritakan siapa saja keluarga di rumah temannya itu. Dia disuguh atau diberi makanan apa di rumahnya. Itu semuanya bisa kita lakukan dan itu terintegrasi dan menjadi bagian tak terpisahkan dari deep learning. Karena itu sebenarnya ini bukan sesuatu yang sama sekali baru. Dalam konteks dunia pendidikan tahun 70-an ini sudah diterapkan di negara-negara Skandinavia dan juga Australia dan negara lain. Tapi ini kita terapkan di Indonesia. Kurikulumnya silahkan pakai K13, silahkan, Merdeka juga silahkan. Tetapi pendekatannya yang kemudian kita tekankan. Saya kira itulah yang dapat saya sampaikan. Karena saya juga ingin menikmati lagu-lagunya Mas Ebit. Dan tadi Mas Ebit nanya dari sekian lagu itu yang saya suka apa, saya banyak, hampir semua saya suka. Tapi tidak semuanya bisa. Nah, tadi saya mungkin nanti lagu apa lah kira-kira.